Saya mau minta klarifikasi karena Mas Ulil juga sebagai ketua di PBNU dan PBNU sekarang sudah mendapat izin konsesi tambang. Ya. Apakah karena ini seorang Ulil Absar Abdallah berubah pandangan? Saya memang mengalami perubahan pandangan di dalam melihat politik Indonesia ya. Kemaslahatan karena kesejahteraan itu karena PBNU dapat izin tambang sehingga Mas Ulil lebih melihat sejahtera dan tidak lagi seperti dulu. Saya tidak mau mengomentari pertanyaan itu secara spesifik, tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa kemaslahatan bangsa itu banyak, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau terjadi kemunduran atau realisasi ya kemaslahatan yang kurang di satu sektor, bukan berarti bahwa seluruh ini menjadi jelek. Saya berharap video ini kalian tonton sampai selesai karena saya khawatir ada kesalahpahaman dan mispersepsi. Saya memang menunggu uraian lengkap Mas Ulil Absar Abdallah terkait selorohnya di balik DPR bahwa menyogok untuk meraih hak itu boleh. Dalam fikih, kata boleh itu berarti mubah atau minimal kata boleh itu berarti tidak haram. Mirip seperti makan lah. Akhirnya Mas Ulil menjelaskan uraian lengkapnya di Facebook dan video ini adalah refleksi singkat tentang satu hal yang lazim di sekeliling kita yaitu sogok hasanah. Sebenarnya kekeliruan Mas Ulil cuma satu, membicarakan sogokan hasanah di lembaga yang paling korup di Indonesia. Tapi video ini bukan bicara tentang hal itu. Ada konsep fikih seperti ini, ar-rishwah litolabil haqqi ghairu muharramah. Suap atau sogokan demi meraih hak yang seharusnya itu dimiliki secara penuh tidaklah diharamkan. Dalam hal ini, hukum Islam membenarkan penyogokan sebagai sarana untuk mengoreksi ketidakadilan yang sedang terjadi. Prinsip kasusnya seperti ini. Maksud dari konsep fikih tadi, ketika terkendala birokrasi yang korup dan sistem hukumnya sangat lemah, maka seseorang atau kelompok yang tidak memiliki cara lain untuk memperoleh hak mereka kecuali dengan memberikan dorongan dalam bentuk sogokan, maka sogokan tersebut tidak diharamkan. Dan jika hak tersebut direbut secara zolim, maka penyogokan tadi dapat dilihat sebagai bentuk perjuangan melawan ketidakadilan. Dalam sudut pandang kelaziman, masyarakat Indonesia itu melihatnya sebagai pelicin. Disebut pelicin karena mempercepat proses pengembalian hak yang sebelumnya itu berjalan seret akibat prosedur yang rumit, berbelit-belit, atau dihalang-halangi. Ketika sistem yang bisa diandalkan untuk meluruskan ketidakadilan itu ternyata sudah sangat korup, seorang idealis yang enggan menggunakan sogokan itu justru seringkali tidak dapat memperoleh hak mereka yang sah. Nah, dalam situasi sepersis ini, apalagi jika sudah sangat kompleks, pelicin itu berfungsi sebagai mekanisme bertahan dalam lingkungan yang tidak adil. Dan masyarakat yang seringkali berpendapat bahwa jika hak mereka dirampas oleh sistem yang korup, maka membayar ongkos pelicin untuk mendapatkan hak itu kembali bukanlah tindakan yang melanggar moralitas. Pada akhirnya, dengan segala contoh yang mirip, konsep fikih tadi memvalidasi adanya sogokan yang ternyata tidak dianggap sebagai dosa. Minimal dari sudut pandang agama, ada pembenaran teologis bagi manusia yang berada di zona abu-abu moral, di mana kejahatan struktural dan sistem keadilan yang korup akan membenarkan tindakan mereka yang seharusnya tidak dibenarkan dalam kondisi normal. Konsep fikih ar-rishwah litolabil haqqi ghairu muharramah pada dasarnya itu konsep turunan dari kaidah ad-darurah tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan praktik yang sebelumnya itu terlarang. Dan mungkin ini perlu ditegaskan Mas Ulil di dalam statusnya bahwa penggunaan sogok hasanah sebenarnya itu berlaku prinsip pengecualian, bukan jalan pintas. Sekali lagi, sogok hasanah itu pengecualian, bukan jalan pintas. Saya perlu menyinggung ini lebih awal karena saya khawatir orang-orang akan mendefinisikan darurat menjadi lebih fleksibel, tidak seperti maksud Mas Ulil dalam contoh itu kan mobil dicuri dan akhirnya perlu uang tebusan supaya dimiliki kembali. Ini kan pemerasan. Disebut pengecualian karena bersifat situasional. Jadi ketika saya berada di dalam situasi yang sulit dan dari semua pilihan yang tersedia ternyata semuanya tidak dibenarkan, maka saya terpaksa memilih satu pilihan yang bisa membuat saya memiliki hak saya kembali. Namun saya sepakat dengan Mas Ulil bahwa sogok, apalagi di masa modern seperti sekarang, tidak boleh menjadi pilihan siapapun. Begini penjelasannya, kenapa sogok hasanah itu seharusnya cuma jadi bahan bercandaan saja, bukan jadi dasar hukum yang bebas dipilih siapa saja. Konsep sogokan hasanah yang jadi seloroh Mas Ulil di balik tadi, tidak hanya sebagai
sogokan pelicin, tapi bakal jadi jalan licin untuk terperosot ke dalam jurang korupsi yang makin dilumrahkan. Apa yang jadi seloroh Mas Ulil bisa jadi lampu hijau bagi siapapun untuk nyogok asal alasannya ya darurat. Konsep fikih yang dijadikan dasar Mas Ulil akan memberikan celah bagi orang-orang untuk membenarkan tindakan suap asal pakai alasan darurat. Dalil darurat yang seharusnya jadi pengecualian yang sempit malah berubah jadi pembenaran yang relatif luas. Ujungnya ini bukan cuma soal hak yang direbut, tapi juga bagaimana masyarakat bisa kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai integritas. Ini belum bicara soal siapakah pihak yang berhak mengawasi dan mengukur bahwa alasan darurat untuk masing-masing kasus itu benar-benar valid atau enggak loh. Karena pasti akan jadi permasalahan tersendiri untuk memilih siapakah pihak yang berwenang itu. Dari perspektif hukum positif, saya sudah ngobrolin ini dengan Sam Ardi di Twitter. Konsep fikih ini menghadirkan ancaman cukup besar terhadap upaya sistematis dalam memberantas korupsi. Pada hakikatnya seperti itu. Suap dalam bentuk dan alasan apapun adalah pelanggaran yang secara eksplisit itu sudah diatur dan dilarang dalam KUHP. Meskipun sogokan dalam konteks ini mungkin diklaim sebagai upaya merebut kembali hak yang dirampas, penggunaan dalih darurat membuka ruang yang lebih fleksibel di dalam proses pembuktian hanya kepada mereka yang memiliki uang tebusan atau kecerdasan untuk memanfaatkan celah hukum. Jadi dalam skenario ini, yang memiliki cukup uang tebusan dan yang punya pengetahuan itu bakal memanipulasi sistem, sementara mereka yang tidak memiliki akses atau sumber daya pengetahuan yang cukup akan terus tertindas oleh ketidakadilan dan hanya bisa menunggu mukjizat dari Tuhan. Tidakkah ini menjadi pengkhianatan terhadap cita-cita luhur dari sebuah sistem hukum yang harusnya itu menjamin kesetaraan di depan keadilan? Saya sendiri pernah menjadi saksi mata bahwa lembaga penegak hukum acap kali punya oknum yang tidak bisa diandalkan. Akan tetapi, menormalisasi gagasan seperti sogokan hasanah pada hakikatnya dapat menghancurkan legitimasi lembaga penegak hukum secara fundamental. Maksudnya gini, jika masyarakat mulai menerima bahwa menyogok dalam kondisi tertentu seperti darurat adalah hal yang wajar, maka lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penjaga keadilan. Suap akan jadi alat negosiasi terakhir dalam penegakan hukum, di mana keputusan itu tidak lagi berdasarkan fakta hukum, tetapi pada siapa yang mampu membayar uang tebusan. Dan dalam jangka panjang, menormalisasi ini bakal menciptakan siklus korupsi yang jauh lebih struktural, di mana penegak hukum tidak lagi berposisi sebagai pelindung masyarakat, melainkan sebagai bagian dari masalah itu sendiri. Tentu saja kondisi ini akan mengikis kepercayaan saya, warga yang kena kasus, dan masyarakat secara umum, dan sudah pasti memunculkan ketidakadilan yang sistemik sekaligus melemahkan supremasi hukum. Secara sosial, konsep fikih seperti ini hanya akan memperkuat budaya permisif terhadap suap. Kalau masyarakat mulai berpikir bahwa konsep suap itu bisa dilegalkan dalam kondisi tertentu seperti darurat tadi, lama-kelamaan suap akan dianggap sebagai bagian dari hukum. Apalagi jika dalih darurat itu dijadikan alasan untuk setiap situasi. Layanan publik misalnya bisa berubah jadi arena bagi mereka yang punya uang sogokan atau uang tebusan untuk mendapatkan hak lebih cepat. Sementara yang tidak mampu hanya bisa pasrah sambil menunggu takdir yang digariskan Tuhan. Jika ini menjadi norma sosial, kita akan melihat kesenjangan yang semakin melebar antara si punya uang tebusan dan orang miskin yang dirampas haknya. Serta kita akan melihat betapa lemahnya institusi negara dan lembaga penegak hukum. Dari sisi moral dan filosofis, konsep fikih ini adalah ancaman, jadi ancaman serius terhadap nilai-nilai keadilan yang seharusnya itu tidak bisa dikompromikan. Sekali lagi, nilai-nilai keadilan itu kan seharusnya tidak bisa dikompromikan. Keadilan itu seharusnya tidak bisa dibeli, itu maksudnya. Membenarkan sogokan hanya karena situasi sulit itu seperti mengatakan bahwa prinsip moral bisa dinegosiasikan, padahal tidak seharusnya demikian. Keadaan darurat secara ideal nggak bisa dijadikan alasan untuk melemahkan standar moral. Jika setiap kali ada kesulitan, orang langsung menyogok, maka ini kan jadi kegagalan moral, jadi bukan solusi lagi. Konsep ini justru mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah, yang pada akhirnya itu melemahkan nilai-nilai dasar yang ingin ditegakkan oleh hukum Islam maupun hukum positif itu sendiri. Pada hakikatnya, kita itu nggak butuh dalil yang memberikan celah bagi penyimpangan, tapi yang dibutuhkan adalah dalil untuk memperkuat keadilan, supaya lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dan birokrasi secara umum itu bekerja sebagaimana dia didirikan.
Ada satu pertanyaan menarik yang terbesit di kepala saya. Untuk apa ulama memberikan dalil eksplisit seperti ini? Penjelasannya begini. Dalil sogok hasanah yang diutarakan oleh Mas Ulil adalah prinsip moral yang intuitif bagi banyak orang. Khususnya saat seseorang berada dalam situasi terjepit untuk mendapatkan kembali haknya yang dirampas. Lantas, untuk apa harus ada dalil yang eksplisit atau tersurat yang menjelaskannya secara terang-terangan? Bukankah ketika lapar ya manusia tinggal makan, kalau haus ya tinggal mencari air. Untuk apa harus ada dalil jika Anda haus, maka carilah air. Jika Anda lapar, ya maka carilah makanan. Maka kembali ke sogok hasanah yang akhirnya didalilkan oleh para ulama di masa lalu, memangnya apa motif dibalik aturan eksplisit itu? Meskipun sogokan hasanah dapat dimengerti secara naluriah, kehadiran aturan eksplisit tetap sangat penting untuk memberikan batasan yang jelas. Jadi dalam perspektif hukum Islam, dalil ini bukan sekadar petunjuk normatif, tapi juga alat kontrol moral untuk mencegah penyalahgunaan konsep darurat dalam sogok hasanah. Tanpa adanya batasan yang jelas, risiko penyalahgunaan definisi darurat menjadi besar sehingga masyarakat itu bisa saja memanfaatkan kelonggaran ini di luar konteks yang semestinya. Seperti aturan larangan meludah di bioskop misalnya, membawa makanan di sana, atau larangan kencing di bioskop. Bagi sebagian orang, tulisan larangan itu mungkin terdengar berlebihan. Meski secara naluriah kita bisa memahami bahwa meludah di ruangan bioskop, membawa makanan di sana, bahkan kencing di ruang bersih adalah tindakan yang tidak pantas, namun tetap diperlukan aturan untuk memastikan kepatuhan itu semua. Biar nanti kalau ada orang yang meludah, membawa makanan, atau kencing di ruang bioskop itu tidak punya alasan, loh memangnya kencing di bioskop itu dilarang, kan nggak ada tulisannya. Hal serupa berlaku untuk dalil sogok hasanah. Walaupun banyak orang dapat memahami bahwa menyogok untuk merebut kembali hak dalam kondisi tertentu itu bisa dibenarkan, dalil eksplisit tetap dibutuhkan agar tindakan tersebut dilakukan secara terkendali dan hanya dalam kondisi darurat yang benar-benar tidak terelakkan. Aturan ini menurut saya jadi pagar moral untuk mencegah subjektivitas yang berlebihan. Ilustrasi lain bisa kalian temukan dalam disclaimer pada setiap film atau film komedi. Cerita ini hanya fiktif belaka dan dibuat untuk alasan komedi. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, atau pencerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Orang yang nonton film atau film komedi sekalipun umumnya menyadari bahwa semua film itu bertujuan dan diproduksi untuk menghibur sebagai media entertain. Namun disclaimer itu tetap diperlukan dan ditulis secara verbatim di dalam film untuk melindungi pembuat film dari salah tafsir, celah hukum, atau penilaian negatif. Biar nanti kalau ada politisi yang tersinggung karena diparodikan di dalam film itu, pembuat film tidak bisa dijerat dengan UU ITE atau pencemaran nama baik karena disclaimernya itu sudah ditulis secara eksplisit. Dalam konteks sogok hasanah, dalil eksplisit itu berfungsi seperti disclaimer moral ya, yang mempertegas bahwa tindakan tersebut adalah pengecualian, bukan norma di dalam Islam. Tanpa dalil ini, tindakan suap bisa dengan mudah disalahgunakan dengan dalih darurat yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria syariat. Lebih jauh lagi, dalil eksplisit di dalam fikih Islam juga bertujuan menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum. Tanpa adanya batasan yang jelas, interpretasi atas darurat akan menjadi sangat subjektif dan berpotensi berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Sebagian orang mungkin menganggap birokrasi yang lambat sebagai darurat, sementara yang lain hanya menganggap darurat dalam situasi yang mengancam nyawa atau keselamatan atau mungkin tidak terelakkan. Dengan adanya dalil yang jelas tentang darurat, Islam menyediakan pedoman universal agar tindakan seperti sogokan hanya akan dilakukan dalam keadaan yang benar-benar memenuhi syarat darurat, bukan sekadar tafsir atau persepsi tentang darurat. Mungkin ini terdengar klise, lagi-lagi harus klise. Pada akhirnya, dalil eksplisit ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai keadilan dan moralitas yang menjadi inti dari ajaran Islam. Seperti larangan meludah di dalam bioskop atau disclaimer dalam film tadi, dalil ini lebih dari sekadar pengaturan teknis. Jadi dia itu adalah upaya untuk membangun kesadaran moral kolektif. Penegasan bahwa sogok hasanah hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, sebenarnya itu menegaskan bahwa tindakan ini bukan solusi ideal.
dan tidak boleh jadi kebiasaan. Itu pesan penting dari video ini. Saya Rumah Labas, orang yang dulu pernah bayar tilang 100.000 ke oknum polisi di jalan, tapi akhirnya jika melanggar rambu-rambu lalu lintas akan lebih memilih sidang. Sejak kecil sampai remaja saya tuh sering mendengar khotib-khotib di masjid atau musola menjelaskan bahwa suap, sogokan, dan pelicin bagaimanapun bentuknya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Semoga nuansa ini masih sama di masa sekarang dan yang akan datang. Ini Pak Manjangator, sampai jumpa.